Mohon maaf saya nggak nyaman. Saya ini orang yang tidak terlalu berambisi terhadap kursi. Saya nggak mau rebutan kursi. Di Jakarta ada 4 kursi kosong pun saya nggak berminat sama sekali. Ada kursinya Sahroni, Uya, Eko Patrion. Tapi karena panitia ngasih kursi, jadi mohon izin terutama para orang tua kami, sesepuh kami, mohon maaf saya di atas ini, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa qala aidan masalul ladzina yadhkurunahu wal ladzina la yadhkurunahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala aidan sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidus suhur syahrul ramadan. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum alaya sadaqallahu alazim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para senior kami, utamanya Prof. Hilal, Dr. Hidayatullah, Pak Zainul Arifin, dan yang lain-lain, karena yang saya dengar cuma 3 nama itu, nama lain nggak terdengar sejak tadi. Pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini istimewa, luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan ini yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya masih nakal-nakal pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah ada jodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang dan masalah finansial, mudah-mudahan pulang ke sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ya, minyak kencang itu rubungnya belum lunas. Ini dari Aisyah itu, Masya Allah. Masya Allah. Hari ini tentu hari yang istimewa karena ini puncaknya hari. Rasulullah bersabda puncaknya hari ini, hari Jumat. Ini Sayyidul Ayyam. Maka Jumat ini akhir-akhir ini alhamdulillah mulai agak digaungkan dengan Jumat berkah, untuk menunjukkan bahwa memang ini hari rayanya orang Islam. Meskipun tahun baru masih kalah dengan Masehi. Tahun barunya kita masih gegap gempitanya lebih kepada meriahnya di tahun baru Masehi. Padahal tahun baru kita harusnya Hijriah. Enggak apa-apa, tetapi itu toh juga kadang-kadang bukan masalah, cuman untuk mengingatkan karena kita lebih hafal tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Sekarang ini Hijriahnya tanggal berapa, kadang-kadang kita malah nggak hafal. Padahal penanggalan dalam Islam yang dipakai Samsiah apa Komariah? Yang dipakai penanggalan, mohon maaf, halo. Ini khas tablik akbar ini biasanya kurang fokus. Halo. Nah,
Nah, ini namanya nggak responsif. Halo itu jawabannya hai. Nah, itu dia. Halo. Nah, itu namanya responsif. Hai. Halo, halo, hai. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Ini kelemahan tabligh akbar dan kelemahan budaya Indonesia. Pertama, tidak responsif. Yang kedua, malas untuk berpikir. Satu kata direspon, dua kata direspon, begitu 5 kata, satu pun nggak ada yang respon. Maka nanti buktikan omongan saya, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Kalau Anda kuliah di luar negeri, cari orang Sidoarjo itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa Indonesia. Persis kalau Bapak Ibu umroh dan haji, pengalaman 26 tahun saya membimbing haji, 26 kali saya membimbing haji, 70-an kali saya umroh, semuanya haji sokeh, sokongannya mau akeh. Haji saya haji kosasi, ongkosnya dikasih. Kan haji macam-macam ya Bu. Ada haji yang abidin atas biaya dinas, karena dia dihajikan karena ketua PDM, ketua PDM, misalnya gitu, misalnya itu. Ada haji yang kosgoro karena diongkosi jadi anggota dewan, jadi perwakilan apa. Ada haji wahyu karena sawahnya. Ada haji mansur karena halamannya kena Lapindo. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Waktu itu ada. Ya. Sekarang malah ada haji namanya Abu Rosik, arep budal ora sido. Iya, karena ditipu travel. Nanti kalau kehilangan jamaah, kita umroh kok ada jamaah Sidoarjo hilang, jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan, di Bindaun, itu isinya orang Sidoarjo semua. Orang kita ini kalau umroh Pak, lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kalau cari di masjid, orang Indonesia gampang. Yang tiduran dan sandaran itu pasti. Kelemahan ketiga, biasanya kalau tabligh akbar seperti ini kurang fokus. Halo? Fokus nggak nih? Jadi saya warna apa? Nah, nyatanya nggak ada yang fokus. Ya. Cuman 4 orang yang bisa melihat saya. Ini buta semuanya apa gimana ya? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Aspal warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Semut di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ini. Kelemahan keempat, tidak fokus. 36 negara pernah saya kunjungi. Terus terang saya ketemu panel itu mohon maaf, ketemu anak-anak SMA ini di Taiwan, karena saya rutin antara Hong Kong, Taiwan, Korea sama Jepang, itu saya rutin. Minggu yang lalu saya di Korea. Itu untuk yang berapa kali saya udah ini. Jepang udah puluhan kali. Kalau Jepang rutinnya bukan karena
dakwah saja, tapi karena saya menjadi narasumber utama untuk bicara mengenai harakiri, mengenai mental health. Nanti kita berbagilah supaya kita tidak, karena ini mohon maaf, di Jepang itu bunuh diri itu sesuatu yang ya bukan sekedar harakiri, itu solusi dan itu bukan sesuatu yang aib. Itu bagian untuk menjemput nirwana. Menurut mereka menjemput surga itu dengan bunuh diri gitu. Kenapa ini nanti saya sampaikan, karena nular ke sini, nular di Indonesia. Satu, karena bosan hidup. Dua, ya sana bosan hidup. Dua, karena stres kerja. Tiga, karena asmara. Empat, karena bullying. Dan bullying itu nular ke Indonesia. Berapa banyak anak sekolah itu, kecuali di Muhammadiyah, di Smamda tidak akan ada terjadi seperti itu. Dari tagline-nya aja do the best, dari itu sudah luar biasa. Nanti akan saya sampaikan rata-rata di sana tingkat bullying yang tinggi sekali. Dan ternyata sudah S2 kedokteran saja bunuh diri karena dibully. Di Undip, di UGM, di ITB, di semuanya universitas besar di Indonesia pernah ada bunuh diri bisa karena bullying. Walaupun juga banyak yang karena pinjol, karena judol, banyak juga. Dan 4 benua pernah saya singgahi. Hanya di Sidoarjo ada kelelawar tidurnya waktu malam. Hanya di Sidoarjo. Saya nggak tahu. Ini mungkin kelelawar sini spesiesnya berbeda kali ya. Jadi kelelawar tidurnya waktu siang apa malam? Kenapa tadi jawabnya malam? Jadi sering tidak kok. Ini kan teman-teman Muhammadiyah paham ya. Ini taplak meja ini warna apa? Semuanya jawab, taplak meja ini warna apa? Kalau kulit semangka warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Rumput warnanya apa? Taplak meja warnanya apa? Jadi jerapah makannya. Kenapa Prof Hilal saya nggak langsung isi pengajian? Nanti sesekali ke Wonokromo. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput, menyiksa ini, menyiksa itu, kasihan. Coba mikir sebentar, mikir. Ini nggak usah sampai ke luar negeri, nggak usah sampai ini. Jadi jerapah makanya, sejak kapan ada jerapah makan rumput itu sejak kapan? Tidak kok. Bapak Ibu yang saya muliakan, kelemahan berikutnya akhir-akhir ini tidak kompak. Makanya sekarang lagi ramai tentang menswear. Atas namakan pemuda Muhammadiyah, pemuda NU melaporkan Panji. Ya karena kita merasa ada yang sensitif, ada yang nggak kompak. Di Sidoarjo ini juga belum tentu duduk bareng, belum tentu kompak. Coba kita uji kekompakan sebelum kita mulai. Kalau saya bilang 1, tolong tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti kelihatan yang kompak sama enggak.
tepuk, nggak usah tepuk tangan. Ini di masjid, jadi tepuk saja tapi tidak tepuk tangan dalam pengertian bukan surak-surak, enggak, hanya untuk menguji kekompakan semuanya. Ya, satu. Nah, sini dengan sana aja beda, plok enggak ini. Ulang, satu, dua, satu, tiga, dua, satu, empat. Tolong itu kalau ada di antara yang tepuk 4 itu yang guru Semanda itu di pensiun dini aja. Atau dimutasi aja ke suruh Muhammadiyah di Papua sana ya. Itu nanti kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi karena nggak ada kegiatan main anggaran. 4 tuh nggak usah tepuk, nggak kompak sama sekali. Ulang, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4. Masih ada ya? Angel tenang gitu. Angel. Bapak Ibu yang saya muliakan, udah pensiunan biarin aja udah. Masih pakai seragam Muhammadiyah, beri seragam. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama tentu ucapkan selamat milad, Barakallahu fil umri, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam 50 tahun Semanda. Barakallahu fi umri, mudah-mudahan tulul umur wa hasuna amaluhu, dipanjangkan usia dan diperbanyak kebaikan-kebaikan yang ada di Semanda ini. Kenapa ucapan terhadap milad selalu dikaitkan dengan berkah? Ini poin pertama yang mau saya sampaikan. Karena hidup ini yang dipentingkan adalah keberkahan. Ada 4 doa Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan setiap hari. Pertama, Rasulullah doa setiap hari yang gak pernah ditinggalkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dulu dalam beragama. Makanya kalau nyekolahkan di Semanda kok tidak punya aspek bagaimana selamat dalam beragama, gak usah di Semanda. Dan inilah paling tidak ada 10 kenapa anak kita harus disekolahkan di Muhammadiyah ini. Pertama, Bapak Ibu tidak berasa membuat ketenangan. Dengan anak dibawa di Semanda, Ibu bekerja menjadi tenang. Karena ada dalam lingkungan agama, karena setiap yang berkaitan dengan Allah itu jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainul. Sesungguhnya pengen tenang itu dengan ingat Allah. Untuk tenang itu dengan ingat Allah, sehingga semua orang bisa membuat ketenangan. Bayangkan kalau tenang itu harus dengan kekayaan, kasihan yang miskin-miskin, selamanya nggak bisa tenang, betul nggak? Tenang itu harus kaya, ya kasihan. Ini yang beberapa orang tuh kasihan, kamu nggak bisa tenang kalau saya. Lihat dari wajah-wajahnya, wajah-wajah nggak terlalu kaya. Apalagi kalau tenang itu harus pinter, tidak semuanya prof, tidak semuanya doktor. Ini hanya Pak Hidayatullah, Prof. Mohon maaf, Prof. Bilal saja. Ini yang S1, S2 yang ijazahnya enggak. Ya, ijazahnya asli, ya. Saya tunjukkan kalau belum, ya.
nih, saya 32 tahun jadi dosen di UGM ya. Jadi saya harus tunjukkan serius, nanti boleh difoto silakan ya. Ini Pak, tolong diwakili, ijazah saya asli. UGM asli UGM asli. Ada watermarknya, ada imbasnya, ada ini ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan untuk orang bahagia, orang yang bisa tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ternyata orang tenang itu kalau berkaitan dengan Allah. Bayangkan kalau tenang itu harus cantik, harus ganteng. Ini nggak ada yang tenang sama sekali. Bu, orang tenang itu harus punya istri cantik. Ya, saya kasihan orang Sidoarjo, istrinya suami ibu itu kasihan gitu. Mohon maaf. Saya bayangkan ya ini. Tapi tenang ala bidzikrillahi, dan ini ketenangan ketika berkait dengan agama. Ini juga nanti berkaitan dengan berkah. Halo? Sudah fokus belum? Sudah fokus belum? Saya nggak lama, paling 3-4 jam aja nanti. Ini komitmen awalnya saya diminta hari Ahad, tapi Ahad itu terus terang saya agak sakral, agak susah karena Ahad itu hari keluarga nasional. Satu, saya sendiri punya taklim di pesantren saya sendiri dan juga untuk yayasan kami sendiri, dan memang dapat waktunya cuma Sabtu Minggu, malam minggu sama Ahad. Nah, itu saya bisa geser karena sebetulnya saya gabungkan kemarin, harusnya saya di Masjid An-Nur. Mana? Iya. An-Nur, iya, di Pendopo, sorry. Habis itu An-Nur dipakai, terus harusnya di Pendopo. Tapi katanya renovasi bagaimana nggak ngerti, ada kematian itu. Terus apa? Ada mati listrik apa gimana? Ada gitu. Iya, katanya pas gitu. Iya, nggak itu entah gimana, dirubah lagi. Padahal sini yang saya suruh menyesuaikan, malah sana yang ganti, yang yayasan gitu. Sampai sekarang malah batal sana, karena minta di Februari udah nggak bisa, saya udah acara yang lain udah pada. Akhirnya mohon maaf, ini saya lock betul. Seandainya pagi ini saya dipanggil Prabowo tidak mau karena komitmen saya kepada Semangrai. Serius Pak, saya berangkat ke sini jam setengah 12 malam, saya tadi malam sampai sini pas azan subuh saya diminta di Al-Falah, subuhan Al-Falah, baru sini, baru mau istirahat sebentar sudah ditelepon. Saya pikir berangkat, ternyata dikasih sarapan, padahal saya ini. Nah, itu komitmen, dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Pak Zainul mau dipanggil presiden, nggak mau. Kepala sekolah mau dipanggil presiden, tapi nggak mau. Halo, fokus belum nih? Coba tangan kanan diangkat semuanya ya. Gerakan. Saya jadi tari sufi. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, nanti tari sufi. Ada orang muter aturan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup Anda. Kita tidak sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lebih kecil lagi, kayak mau cepat, bikin lagi, agak condong dikit biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Tegak lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, ikuti perintah saya lebih lagi. Pegang dagu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu,
bodoh apa budek? Pegang dagu, bu, pegang dagu, ibu pegang dagu. Nah, masalah. Tidak kok. Dengar nggak? Saya suruh pegang apa, Bu? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gini terus? Pertama, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka saya selama 4 jam nanti tidak akan masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Apalagi yang di belakang di balik tembok itu baru 10 menit dah billahi taufik. Ini masih di Sidoarjo, yang senderan itu sudah sampai Sidratul Muntaha. Saya belum masuk, baru satu poin. Saya akan bicara sekitar 15 poin ini nanti. Baru 1 poin belum selesai dan nunduk, Masya Allah. Tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aku cas. Pisang kluthuk dimakan ular. Orang kalau udah ngantuk produksi jijik. Masya Allah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya. Baru mulai sudah mulai ada yang pulang, Masya Allah. Pipis, boleh tahan dulu. Pipis ya Bu, nanti balik. Kalau Mbak pulang, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Masih balik, misalnya masih balik. Jujur, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Salah ngundang orang semangga ini. Ini tablik akbar, ini pulangnya tawuran suami istri. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Mikir sebentar. Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit kok nggak mau dipoligami, berarti nanti pasti ada wanita yang nggak kebagian pasangan, betul nggak? Maka wanita yang tidak menerima poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Maka jangan suruh mengatakan do the best. Kejem gitu kok. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kamu bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Kalau kamu kufur, maka bukan dikurangi, sesungguhnya azab itu lebih. Artinya dengan tidak disyukuri, nanti nikmat yang ada akan jadi azab. Jadi kalau syukur akan ditambah. Pak Zainul istri berapa? 1. Disyukuri, nanti akan ditambah. Amin. Ada nggak Bu? Zainul ada nggak nih?
Ini amin malah ya. Tambah nikmatnya main amin aja. Tapi laki-laki suka egois ya Bu, suka cari menang diri, betul Bu, suka merasa super, betul Bu. Makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Dua, ternyata pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, ibu sampai enggak ternyata lihat pemimpinnya. Maka semamda ini mau bagus atau tidak tergantung pada pimpinan-pimpinan yang ada di sini. Dan alhamdulillah ternyata banyak prestasi. Maka alhamdulillah semamda dibawa orang yang pas. Kita wisdal amri ila ghairi ahli fantadi usaha. Nanti kalau sesuatu tidak pada ahlinya rusak. Dan negara Indonesia ini rusak bukan oleh orang bawahnya, utamanya karena pemimpinnya dalam membuat kebijakan. Maka jangan selalu salahkan pemimpin saja, salahkan yang memilih. Kenapa dulu dipilih pemimpin juga? Pemimpinnya kenapa? Kata Nabi, anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, gaduh loco, Sunda Empire atau Kawimitan atau apapun, sangat tergantung pada orang tua. Maka jadilah pribadi yang mempesona, jadilah panutan, uswah dan qudwah. Mulai hari ini dengan 50 tahun semanda, pulang dari ini komitmen bahwa anak harus bangga dengan orang tuanya. Kenapa itu? Ini nanti kaitannya dengan parenting. Kalau anak nanti tersesat di akhirat, yang disalahkan gurunya, kepala sekolahnya, PDM-nya, atau orang tuanya. Karena ini hanya bantu, sekolah ini hanya bantu. Utamanya adalah orang tua. Minimal anak harus bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau besar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Ibu nasihati anak, contohnya bapaknya, bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Sana mandi sana, kamu permus ke wedus, persis bapakmu. Bapakmu ya kau seri Said ACB itu wali 3 dino ratus. Kono belajar biar nggak lolak-lolok tulali on persis kayak ibu. Ibumu itu ayu, ora ngerti dagu, ora ngerti jidat. Ayu, kelawar tidurnya waktu on. Maka jadilah pribadi yang mempesona. Kapan-kapan saya akan bicara khusus mengenai parenting ini kalau diundang lagi ya. Setuju nggak kalau saya rutin kesini? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi. Kenapa? Karena sukses seperti apapun di sekolah sangat tergantung pada rumah ini. Maka sulitnya sekarang ini matching antara yang dididik di sekolah sama yang di rumah. Jangan sampai ini di sekolah diajari doa Musa, di rumahnya itu perilaku Fir'aun. Di sini semua pakai salam, pakai doa, baca Quran biasa. Di rumah semuanya nggak ada, semuanya nggak ada kebiasaan itu segala macam. Maka itu yang tidak matching. Halo? Jadi udah fokus. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jerapah makanya. Jadi jidatnya mana Bu? Jidatnya mana? Jidat. Nah, jidat di sini. Ya Allah. Tadi dagunya di sini, begitu jidat di sini. Sedan gitu. Terus kayak mau rasa dasar dan sedan kan mau. Masya Allah. Ayu nih tadi apa? Masya Allah.
tidak punya neng kene bareng sidak neng kene. Ketika orang punya asas keterpengaruhan, maka tugas orang tua harus membangun bi'ah, suasana agama, bi'ah yang hasanah. Kalau pengen betul-betul anak kita menjadi anak yang menjadi anak surgawi, yang nanti bukan sekedar anak yang masuk surga, tapi bisa mengangkat orang tuanya menuju surga yang lebih tinggi, adalah kalau ada suasana agama di semua tempat. Di sekolah sudah ada suasana agama, sekolahnya aja ada masjidnya, sholat 5 waktunya jelas terjaga, apalagi ada boarding, masya Allah luar biasa. Baca Qurannya rutin, baca doanya. Ibu belum mati aja didoakan terus, karena anak soleh itu anak yang mendoakan ketika sudah mati. Belum mati setiap hari didoakan di Samanda. Kalau di tempat yang nggak jelas, di kaferius atau musrikius atau apa, nggak ada. Ini pentingnya. Ini kenapa sekolah bi'ah ini penting. Orang itu punya asas keterpengaruhan, suasana agama, dimanapun suasana agama. Kalau nggak percaya Bu, kenapa masjid ini dicat dengan warna terang, dikasih kaca, karena supaya tahu ini adalah masjid. Suasananya adalah suasana di mana orang nyaman untuk berdoa, untuk sholat, untuk pertemuan, untuk pengajian. Ini kalau dalam teori psikologi, nanti ini kalau di UGM saya nerangkan perlu 4 SKS, perlu 14 kali pertemuan. Ini kalau dicat hitam semuanya, gelap, orang katakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Kalau nggak percaya, anak ibu, bapak, nah daripada suaminya kawin lagi, mending balik. Tak doakan. Karena waktu itu pernah ada yang saya itu akhirnya betul itu, suaminya kawin lagi gara-gara istrinya itu kalau pengajian sering bolos. Kena doa saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kalau kita punya anak tidak usah sampai susah-susah, dikasih baju tentara, baju polisi, nanti langkahnya beda dengan pakai baju biasa. Anak-anak pakai baju takwa, pakai peci, beda. Kadang-kadang anak kita itu, ini saya punya keponakan, itu saya ajak nonton film kungfu luar biasa. Saya belikan baju kungfu, langsung jalannya melebihi Jackie Chan. Ada pisang, pohon pisang nggak ada apa-apa dipukuli, masalah lebih Jackie Chan daripada Jackie Chan. Ada suasana itu. Ini kenapa suasananya jadi Islami? Karena pakai kerudung. Bayangkan kalau ini pakai you can see, I can use, pakai minimalis, pakai tank top. Cuman saya nggak bayangkan kalau ibu pakai tank top kayak apa bentuknya, masalah. Pasti akan beda. Ibu pakai rok mini yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Roknya 15 cm, kasih belan 10 cm di depan, jadi tinggal 5 cm. Jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Udah sampai IKN 3 cm. Nanti sangat beda. Beberapa anak santri itu saya ajak lihat orang yang sedang pakai rok mini, ternyata menjadi beda. Coba kita sama-sama lihat dia menjadi salah tingkah karena merasa sesuatu yang tidak pas. Bukan santri yang pakai rok mini, tapi santri kita tunjukkan contoh betapa orang itu punya pengaruh terhadap apa yang ada di dalam milieunya, lingkungannya. Untuk itu
Maka inilah keuntungan di sekolah sini. Insya Allah suasana agamanya ada. Hafalan Qur'annya insya Allah lebih banyak daripada bapak dan ibunya. Lulusan Spamda bisa 3 juz, sementara ibu berapa juz, Bu? 3 juz apa aja, Bu? Juz jambu. Anaknya fasih ngimami, Masya Allah, luar biasa ngimami tarweh. Bapaknya berani ngimaminya cuma duhur sama asar. Andalannya cuma trikul, kulhu kulahu aja paling. Maka inilah keuntungan. Dan bebas dari narkoba, bebas dari tawuran, bullying yang saya sebut. Di Jepang itu problem utama sekolah sekarang adalah bullying. Di Jepang, Bu, saya 6 kali bicara di Jepang mengenai ini di banyak kota. Sekali datang itu bisa 4-5 kota, terus itu mengumpulkan di health center population studies-nya sana. Walaupun yang bicara tidak hanya saya, dari Kristen ada, dari agama Hindu juga ada, dari pengamat psikologi ada, untuk supaya orang mengurangi bunuh diri, mau nikah dan mau punya anak. Karena di Jepang pertumbuhannya negatif terus, semakin kurang, 100 tahun lagi diperkirakan Tokyo sudah nggak ada penduduk. Jadi Sidoarjo ini daripada kena Kuala Lumpur gitu, pindah ke Tokyo, lebih bagus kotanya, tidak ada satu sampah pun. Maka dalam rangka menggerakkan biar punya anak banyak, mau nikah segala macam, ngundang jadi pakar berbagai negara. Saya setahun bisa 3-4 kali ke Jepang itu. Satu, karena bosan hidup tadi. Ibu, bapak semuanya, kalau usia udah 90 tahun, 95 tahun, orang cenderung langsung pengen bunuh diri. Kenapa? Karena sudah nggak punya komunitas. Di sana tidak mengenal social quotient. Dia tidak ada kelompok pengajian, nggak punya, kelompok WA group nggak punya Dharma Wanita, PKK, arisan, tidak ada di Jepang. Maka pengajian seperti ini membuat awet hidup. Kata Nabi, silaturahmi memperpanjang usia dan memberkahkan rezeki. Bagaimana kita? Makanya Ibu hati-hati kalau ada anggota Muhammadiyah Aisyah yang mohon maaf yang nggak pernah kerja bakti, nggak datang, WA grup lain pengajian nggak datang, cepat mati. Karena orang yang kumpul begini ini, datang ini pengajian ini, kenapa kok dipanjangkan usia? Karena ada hormon oksitosin yang memudar. Hormon oksitosin itu hormon kelengketan. Orang kalau nggak biasa kumpul gini, nggak pernah bergaul, nggak pernah ada sosialnya, nggak ada, maka semakin lengket, ada namanya depresi, tekanan. Kalau berkumpul jadi strain itu ketegangan. Strain berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop, alhamdulillah stop, billahi taufik. Pokoknya cepat mati gitu aja wis, gampang hitan sampai nggak tahu mana dagu mana jidat. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka yang kedua, orang yang stres kerja karena sana hidup itu untuk kerja. Kalau kita kerja kan untuk hidup. Yang ketiga, asmara. Orang mereka itu tidak terlalu setia, jadi kadang-kadang itu. Yang keempat, bullying. Orang Jepang tidak punya Bhinneka Tunggal Ika. Sekolah di Jepang SD, SMP, SMA itu harus seragam persis sama. Bukan hanya sepatu, tas, dan rok, dan bajunya. Potongan rambutnya pun harus sama. Poninya harus sama. Kalau ada yang keriting harus segera di rebonding. Saya
bulan yang bukan yang Desember saya ke sana, yang Agustus itu saya mengevakuasi menyaksikan pembakaran jenazah anak SMP kelas 2 gara-gara bullying. Dan setiap saya di Jepang pasti diajak safari ngambilin jenazah. Kenapa? Karena di Jepang bunuh diri itu legal, asal ada tanda tangan persetujuan. Di seluruh rumah sakit negeri itu ada euthanasia, jadi boleh minta suntik mati itu bila asal sudah menyetujui nanti suntik mati. Ibu kalau pengen nanti saya antarkan. Dan sekarang kalau bunuh diri itu pakai jamaah, cari mencari teman 4-5 orang, karena tidak boleh. Dulu kan lompat dari Gunung Fuji, di atas Gunung Fuji itu lompat ke jurang, itu merusak lingkungan. Sekarang dijual 1 botol gini ini gas sambil buang mobil, karena mobil sana kalau sudah kadaluarsa itu harus dibuang, itu disita pemerintah, nggak boleh. Mobil-mobil lama kayak di Sidoarjo itu udah nggak ada semuanya. Itu nanti ditutup kacanya, berempat atau bertiga, disemprotkan ini dalam 1,5 jam sudah mati bersama di situ. Setiap hari Senin pasti ada mobil itu, dilihat ada mobil datang baru sana, ditengok sudah ada 3-5 orang jenazah di dalamnya. Dan itu setiap hari Senin. Nggak tahu Senin itu hari bunuh diri kayaknya nasional sana. Karena dulu itu loncat dari Shinkansen, dari kereta cepat, loncat itu pasti terus mati kecepatannya 450 km per jam kan, begitu keluar langsung ketangkep terus pasti mati. Nah itu ganggu perjalanan. Kalau ganggu nanti itu warisannya disita negara. Nah makanya sekarang caranya gitu di situ. Saya pengen beli sampelnya 1 untuk bawa ke Sidoarjo, nggak boleh, harus KTP sana, harus dengan paspornya orang sana, nggak boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kok anak itu ternyata masalah bullying, betul-betul perundungan itu darurat di Indonesia tinggi Pak. Nanti istrinya Sastro Ngawi itu sekarang kan jadi Menteri PPA. Saya itu kemarin belum lama juga satu forum, saya tiwas roasting Sastro habis-habisan karena dulu teman di IAIN, waktu nikahnya saya ikut nyumbang kan urunan kado, urunan nyumbang Sastro yang dorong Gus Dur itu loh, itu teman saya di IAIN dulu. Ternyata yang jadi menteri itu istrinya dia. Wah, maaf Pak Menteri, saya pikir ya sudah terlanjur. Ya, Bapak biasa melihatkan perundungan itu luar biasa. Ternyata dia itu ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi. Begitu kawin lagi, roknya itu oleh ibunya yang baru, karena ibunya itu orang Jepang tapi lahir di Inggris, dikasih bordir supaya beda dengan yang lain. Dikasih bordir kecil untuk menandai perbedaan rok satu dengan yang lain. Pulang dari olahraga dicari nggak ketemu, ternyata ada dikerek tiang bendera, dikerek, dipermalukan, pulang langsung bunuh diri. Ini kalau di Jepang udah banyak yang bunuh diri. Itu seragam Aisyahnya sama, tapi brosnya beda, itu bunuh diri. Luar biasa. Betapa sisi lain nggak masuk akal. Orang Jepang tuh hormatnya tinggi. Kalau ada orang tuh terima kasih, nunduk-nunduk. Tapi sesama mereka tingkat bullyingnya tinggi. Bapak biasa melihatkan, by the way, insya Allah itu tidak akan terjadi di Semanda. Inilah kenapa kita taruh anaknya. Yang kedua, Rasulullah tidak hanya doa untuk salamatan fidin, yang kedua adalah mu'afiatan fil jasad. Ini berkaitan dengan afiah. Saya tanya, yang diminta itu sehat atau afiat? Sehat atau afiat?
Apa bedanya sehat sama afiat? Ada nggak orang yang sehat tapi tidak afiat? Kalau afiat pasti sehat. Kalau sehat belum tentu afiat. Kalau sehat di bahasa Jawa eneng wong sehat ning ora waras. Yang di rumah sakit jiwa itu sehat nggak Bu? Sehat ning ora waras. Yang dulu ada pagar makan tanaman, sekarang pagar makan laut. Sampai bikin 30 km 30 km bikin pagar laut. Yang bikin pagar itu orang sehat apa orang sehat? Kalau nggak sehat nggak bisa bikin pagar. Tapi tidak afiat. Yang ngambil uang timah 271 triliun yang disandra sama Dewi. Katanya saya bilang gitu. Bapak yang tahu itu senyum-senyum tuh. Itu orang sehat apa orang sakit? Tapi maka yang diminta afiat. WHO menyebut kesehatan bukan sekedar fisik tapi mental dan sosial. Kalau Islam tambah satu lagi, orang afiat itu adalah sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan sehat ruhani. Maka orang yang bisa keliling lapangan 3 kali tapi nggak pernah sholat subuh, itu orang yang tidak afiat. Maka yang diminta adalah wa afiatan fil jasad yang membawa ridho kepada Allah. Maka mudah-mudahan semuanya jadi afiat. Berikutnya waziyadatan, minta ditambah ilmu. Tentang afiat ini jadi problem nasional. Berapa waktu yang lalu ketika menterinya belum Pak Mukti, alhamdulillah sekarang ganti Mas Mukti. Sebelum Abdul Mukti, sebelum Mas, saya punya keakraban khusus dengan Pak Abdul Mukti karena ngisi bareng gantian di PDM. Di tempatnya Pak Din Samsudin itu ada pengajian yang mengisinya, pembinanya saya sama Ustaz Bahtiar Nasir, pengisi ini gantian sama Abdul Mukti. Zaman sebelumnya, nggak usah saya sebut Nadim, itu ya. Tidak dipikirkan mengenai karakter. Problem ketika ada saya sering mewakili UGM beberapa kali waktu itu, bagaimana forum rektor, ada 6 universitas pembina di Indonesia, itu ada 6 universitas pembina, UI, UGM, ITB, IPB, UNER, USU, itu adalah 6 universitas pembina. Maka kalau dia bisa membina universitas bawah-bawahnya, itu semuanya. Maka kalau keterima di UGM mau pindah ke Undip, UNES, UNSUD bisa, tapi tidak bisa sebaliknya karena ratingnya bukan pembina. Dan problem utama di forum rektor adalah pembinaan karakter. Sulit menghasilkan siswa ataupun sarjana yang berkarakter. 32 tahun saya jadi dosen nggak pikir tentang karakter. Orang habis nyopet di Malioboro, tes di UGM tetap diterima asal bisa ngerjakan. Orang itu nggak usah, mohon maaf, mungkin dia kosnya nggak bayar, sudah ngemplang utang 3 tahun, ujian doktor tetap jadi doktor. Karena sekarang saya diminta nyari ada orang lulusan cum laude di UGM doktor, tapi dikejar-kejar karena kontrakannya 3 tahun belum dibayar. Tapi doktornya nggak dicabut. Bahkan orang tuh, masya Allah, la sholat wala soma, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sering nyopet di Pasar Turi, ujian di UIN tetap lulus. Padahal nggak pernah sholat selama hidup. Dia tetap SAG, sarjana
alam gaib itu ya. Karena universitas tidak mikir mengenai karakter, maka Bapak Ibu di Semamda ini karakter diutamakan. Ada al-Islam, ada kemuhammadiyaan, ada itu yang buat karakter. Karena kemarin sempat ditinggalkan, itu nggak diperlukan. Untuk itu yang ketiga doa Rasulullah waziyadatan, minta ditambahkan ilmu. Ilmu apa? Sebetulnya yang dimaksud Rasulullah tambah ilmu itu ilmu apa? Matematika, fisika, biologi? Enggak. Apa matematika enggak penting? Penting, tapi tidak 100% dipakai. Bapak Ibu semuanya, yang namanya diferensial integral. Dulu ada sinus, ada kosinus, ada tangan, ada masih kok tangan lah, masuk orang kok tangan. Karena gundalkan dulu. Bahkan dulu dikasih rumus Pitagoras, diajari gaya sentrifugal, gaya longitudinal, diajari tentang kimia, biologi. F itu ferum, Pb itu plembem, Ba2SO4 itu bakso. Orang diajar semua sampai kursus, sampai bimbingan tes, bayar banyak, bayar mahal untuk tahu itu, tapi kepake enggak? Enggak, 100% enggak kepake. Kepake untuk orang tertentu. Sampai hari ini saya tanya guru-guru sini aja, mau PDM aja, apa gunanya sinus kosinus? Enggak pernah kepake. H2O itu apa? Air. Tapi Bapak pernah, ini haus, saya perlu H2O dulu, enggak H2O. Di pinggir jalan itu H2O gitu. O2 itu apa? Tapi pernah Pak Zainul di pinggir jalan itu, ayo minta mau papan. O2 Pak, O2. Akar 25 itu berapa? 5, tapi kepake enggak selama ini? Ibu pernah ke pasar itu beli salak Pak, berapa? Akar 25. Padahal itu saja dipelajari tiap hari sampai bimbingan tes. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Ilmu yang memberi manfaat yang kaitannya dengan ilmu agama. Dan itu ada di Semamda. Ilmu tentang istinja, tentang wudhu yang enggak benar, yang benar, sholat yang benar, bagaimana menghormati orang tua, itu ilmu yang dimaksudkan. Karena sekali kencing nggak bener, masalahnya dari mulai kubur sampai alam akhirat nanti. Kencingnya nggak bener, itu nanti sudah wudhunya nggak bener. Wudhu nggak bener, sholatnya nggak beres. Sholat nggak beres, seluruh alamannya tentang kencing. Kencing aja ada 28 aturan. Dan itu dari mulai presiden sampai rakyat jelalata. Harus benar kencingnya. Bagaimana itu diajarkan di Semamda ini? Mohon maaf, kencing bagaimana ada istinja, ada istibrok. Kencing tidak boleh menghadap ke kiblat kalau di ruang terbuka. Tidak boleh di lubang binatang, tidak boleh di air menggenang, tidak boleh di bawah pohon berbuah, tidak boleh dibuka aurat sebelum dekat dengan tempat kencing. Rumahnya besar, toiletnya di pojok sana, nggak boleh dibuka dari sini. Terus jalan lonteng, lato-lato, tek. Ibu kok tertawanya serius, itu janda ya? Udah lama nggak lihat lato-lato. Lato-lato tahu nggak Bu? Tek itu loh ya. Masalah kencing, tapi luar biasa sahabat sama Rasulullah jalan di Rasulullah, tidak ada di antara kita itu yang menangis. Kok ada suara tangis dari mana? Ditengok, lihat sebelahmu, diperdengarkan. Di alam kubur ada orang yang nangis. Kenapa? Disiksa di alam kubur. Kenapa? Enggak beres dalam
kencing. Kencing itu ada istinjaknya. Istinjaknya ada istibroknya. Istibrok itu menuntaskan. Menuntaskan pun ada 3 cara. 1 dengan mengurut untuk laki-laki, perempuan dipecet-pecet. 2 naik turunkan badan, sekedar aja nggak usah lunjak-lunjak. Yang ketiga dengan dehem. Ayo semuanya. Tapi nggak usah teriak-teriak. Oh, apa ibu? Istibrok. Biar nggak ada cipratan najis. Itu diajarkan dan itu penting. Itu yang dimaksud ilmu yang 100% dipakai. Ilmu apa? Nih, mana MC-nya tadi? Mana MC? Ya. Nah, surat berkat. Sekarang baca surat An-Nisa ayat 36. Terjemahnya aja nggak apa? Browsing dulu. Masih punya paket data nggak? Kalau nggak, tethering sama saya. Ya, jadi MC kok ngilang, kamu makan gaji buta. Dibacain An-Nisa ayat 36. Itu 10 inilah yang membawa berkah nanti. Ini berkaitan dengan barokatan firizki. Kapan kita dapat berkah? Kalau 10 ini diajarkan. Dan inilah inti. Semoga harus mewujudkan 10 ini. Ya, terjemahnya boleh. Arabnya juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1, bagaimana akidah ini dulu. Sudah toh. Hidup ini semuanya enggak ada dapat semuanya kalau udah akidahnya dah lurus, semuanya beres. Tapi enggak ada artinya semua dapat tapi akidahnya rusak, sudah masalah. Kalau ini sudah kuncinya. Bagaimana wala tamutunna illa wa antum, enggak nyambung sama qul huwallahu idza jaa nasrullahi bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina wala tamutunna illa wa antum. Nah, ini sing nyambung sithik banget isone mangan karo turu. Bagaimana akidah ini dijaga? Betul Bu? Karena ada orang membanggakan sekolah ini, mohon maaf, hanya karena sempuannya, hanya karena komputernya, karena bahasa Inggrisnya. Pulang dari umroh, sebelah saya persis. Memang umroh saya kan umroh yang bintang 5 semuanya, jadi di bisnis. Dia itu dari awal sampai akhir membanggakan cucunya yang sekolah di sekolah internasional, tapi nggak berwawasan agama sama sekali. Berkali-kali bangga cucunya punya prestasi ini, juara ini, dan nanti ke luar negeri nggak usah tes. Sementara yang satu di sekolah Muhammadiyah. Kalau cucu saya di Muhammadiyah, alhamdulillah sudah bisa 2 juz, ganda, seneng luar biasa. Ya, terus tiba-tiba pinter karena sejak tadi Muhammadiyah gimana nanti untuk kuliah di luar negeri tidak standar internasional. Kalau cucu saya semuanya internasional. Terus ditanya, kalau di situ itu kalau hari Jumat, lah itu kelemahannya. Kalau pas Jumat nggak bisa Jumatan. Dia pinter supaya nyemes ini. Saya pura-pura tidur, itu ditanya, Ustaz. Nah, padahal saya tadi mendengarkan ini saya nggak usah sebut namanya karena ini seorang dirjen wakil menteri. Jadi ini Ustaz, kalau orang nggak Jumatan 3 kali itu apa? Kafir, saya bilang itu. Saya kenceng kafir. Kalau 3 tahun nggak Jumatan, saya kencengkan kafirun. Ibu sudah kayaknya tahu kalau sejak tadi saya dengerin itu semuanya. Betapa orang Islam kok bangga dengan yayasan non Muslim karena sempua, karena ini Masya Allah. Maka pertama akidah. Inilah kenapa saya ke Semamda ini saya betul-betulkan kaitannya, saya betul-betul bila-bilain waktunya karena ini supaya betul ini alhamdulillah ini sudah pas Bapak Ibu nyekolahkan sini. Kaitannya dengan akidah dulu. Yang kedua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. bakti orang tua.
Kelihatannya sederhana. Jangan pernah menyekolahkan anak kalau anak ini, karena kunci semuanya keberhasilan itu karena hubungan dengan Allah, dengan hubungan orang tua. Rata-rata patologi sosial di Indonesia ini tidak beresnya hubungan dengan orang tua. Ini kalau waktunya cukup sebetulnya saya sambung tentang bagaimana rumah. Rata-rata orang yang berbuat maksiat, anak-anak maksiat itu tidak beres hubungan dengan orang tua. Maka nanti orang tua tahu, yang tawuran itu kira-kira minta izin orang tuanya enggak? Mohon doa restu Bu, mudah-mudahan bisa bacok 8 orang ini. Profesor Kuncoro, senior saya di psikologi, Prof. Kuncoro, UGM, itu meneliti 95% yang jadi pelacur itu nggak beres hubungan dengan orang tua. Yang di Doli sekarang udah tutup ya? Udah tutup? Kok tahu Pak? Pindah kemana Pak? Itu bermasalah dengan orang tuanya. Tidak ada orang mau melacur minta restu orang tuanya. Mohon izin Bu, mudah-mudahan malam ini laris bunga ya. Dulu guru-guru semamda sering sini, sekarang jarang sekali. Sederhana, maka pasti orang tua. Sederhana Pak, Bu, saya paham tentang birrul walidain ini setelah punya anak. Hafal ayat ini sejak SMP, SD saya sudah hafal ayat ini. Tapi saya paham setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Kok sensitif sekali. Jadi, ada yang salah dari saya? Istri saya itu 3 anak. Ada yang salah? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 1, 2, 3. Jadi istri berapa? Enggak ada salah. Tanya Ustaz Hidayatullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham? Saya nggak mau nerangkan ini, tapi ini pesan dari Pak Zainul tadi, kepala sekolah. Mumpung saya istri saya datang, tolong diterangkan. Kapan lagi ini? Tolong, ini saya sebenarnya materi ini nggak pengen mikir itu, tapi karena tadi Pak Kepala Sekolah ngomong gitu. Kayaknya kacau ini pulang. Masya Allah, Bapak biasa melihatkan. Ini artinya bagaimana ketika anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Ketika istri saya harus keluar negeri, karena istri saya sekarang jadi pembantu rektor di Universitas Ahmad Dahlan, Bu, dan bagian kerja sama luar negeri. Jadi saya sama istri itu sering ketemunya di luar karena sama-sama keluar negeri semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kebetulan jatah istri saya yang di luar, saya nungguin anak saya, istri saya keluar negeri. Mohon maaf, mosok 3 anak yang sakit 2. Saya sampai berdoa, ya Allah, Bu, yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Ternyata orang tua mau gantikan anaknya. Tapi jujur, ada anak yang mau gantikan orang tuanya. Orang tuanya udah pikul, stroke, tremor. Ya Allah, Bu, yang stroke saya saja ya Allah. Biar orang tua saya jadi guru di Semamda ini. Ada yang mau? Bahkan saya orang daerah, saya pernah melihat langsung bagaimana seorang ibu kasih sayang pada anak, nggak mikir jijik, nggak mikir apa.
Anaknya pilek waktu bayi sampai dia nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngalami? Anaknya bayi nyedot ingus anaknya. Ada yang pernah ngalami? Tapi jujur, siapa yang sini? Silahkan tunjuk jari. Siapa yang mau nyedot umbele bapaknya? Ayo, ayo tunjuk jari. Bapak pilek pak, kena sedot umbelmu pak. Maka kenapa dosa sebelum di akhirat, di dunia pun dia akan rasakan bonusnya, bukan siksanya, jelas di akhirat. Dan tidak ada sejarahnya satupun orang sukses kalau dia durhaka pada orang tua. Itu gak usah pakai ayat, pakai ulah cerita, semua di dunia ini sudah banyak, semua negara, semua komunitas ada cerita bagaimana durhaka orang tua. Maka walau karena kafirun, walaupun orang tua kafir saja, doa-doanya mustajab. Maka bagaimana mengajarkan birrul walidain, ini sederhana, tetapi tidak semudah itu. Insya Allah yang hadir ini tidak ada yang durhaka orang tuanya. Masalahnya adalah birru abaukum ya birrukum abnaakum. Kalau Anda sudah baik kepada orang tua Anda, tugas Anda mendidik anak-anakmu supaya dia bisa birrul walidain. Ini yang sulit. Ada ceramah tandingan, ada tausiah juga. Oh, kegiatan siswa, ya. Nggak apa-apa, saya juga lebih senang kalau semuanya soalnya kemarin bicara parenting di SD Muhammadiyah 4 Pucang di Surabaya itu bagus. Oh, semua kumpulkan, tapi masalahnya sambil pembagian rapot anak kecil itu akhirnya ya tapi ada hikmahnya, malah pengen ngundang lagi karena anak kecil kalau diem terus kan nggak normal. Nggak normal, tapi kalau rame ya nggak normal ibunya itu sama bapaknya. Habis gimana? Seminar parenting sementara anak-anaknya ada di situ ya. Oke, by the way, bagaimana mendidik anak ini soal yang penting sekali. Itu harus nanti sesuai antara rumah dengan jaga. Rumah kita bukan sekedar untuk tinggal, tapi harus jadi madrasah. Rumah itu harus punya 9 fungsi yang nanti saya terangkan lain kali ya. Sudah jam 9 ya? Udah. Ini kalau di TV udah salah tangan 3 kali ya. Masalahnya saya itu langsung ke Brebes Bu, jadi harus jalan darat sana lagi. Udah itu aja ya. Yang satu ayat ini diselesaikan dulu. Kalau enggak ya undang lagi ya. Selesaikan dulu ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat. Kenapa? Supaya kita tahu budaya. Pak, Bu, kenapa agama dan budaya harus sinkronis? Karena budaya, urf itu bagian dari agama juga. Budaya dan agama itu harus bersesuaian. Budaya nggak kenal agama nanti sesat. Agama nggak pas dengan budaya nanti juga nggak pas kalau tidak disesuaikan budaya. Dalam pengertian menghormati orang itu agama, tapi caranya supaya budaya sini, jangan pakai budaya orang Arab. Kalau menghormati orang pegang jenggot, ya Syekh kifhalah. Orang semarah apapun, kalau udah ini menunjukkan bagaimana dia itu menghormati, pegang jenggot. Tapi jangan dilakukan di Sidoarjo. Ketemu ketua PDRP, kabari Pak, kurang ajar. Ini mengenai hubungan budaya. Di Sumatera Barat nasihati harus lihat yang nasihati. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak supaya fokus. Tapi di Solo, di Jogja, di Sidoarjo dinasihati nunduk. Jangan lihat wajah bapaknya, wah culek matamu ya, wani ya.
Kenapa? Karena beda budaya. Oke, terus lanjut. Anak-anak yatim. Bagaimana peduli pada anak yatim? Maka kalau pengen berkah betul, innamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bidu'afaikum. Lazismu harus mencapai target kalau pengen berkah 10M minimal. Amin. Bisa nggak? Bisa. Tadi karena mau masuk dari pesan itu, lazismu sih boleh ya. Udah. Kalau pengen berkah, innamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bidu'afaikum. Kalau kamu pengen berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah di rumah tangga kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Anak supaya jadi anak soleh, sedekahi. Jangan sampai lupa zakat, infak, sedekah. Lazismunya jalanin. Ya. Terus lanjut. Orang-orang miskin. Pada orang miskin. Kalau ini anak yatim ini saya dari awal sudah konsisten.